Tapi kata suami aku, kita coba lagi 1 bulan lagi. Kalau memang misalnya masih kurang, baru kita pakai susu formula. Tapi untuk tanda-tanda klinis bayi. Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke YouTube channel Dewi Listiana. Di video ini aku mau cerita tentang pengalaman aku mengasihi anak pertama aku pada awal tahun 2017. Pada bulan Januari aku mendapatkan jabatan baru, yaitu sebagai seorang ibu baru waktu itu. Dimana sebelum menjadi seorang ibu, aku punya pengalaman atau pengetahuan tentang menyusui. Aku bekerja di salah satu rumah sakit umum daerah pada ruang bayi, dimana sebelum aku menjadi seorang ibu pada tahun 2017, aku udah 4 tahun bekerja di sana. Di sana setiap hari, setiap waktu selalu memfasilitasi, membantu, memberi dukungan, mensupport ibu-ibu yang menyusui bayinya, mengajarin ibu-ibu baru yang baru punya bayi, sedangkan aku sendiri belum punya pengalaman untuk itu. Cuman aku udah pernah belajar gimana cara menyusui, dari posisinya, perlekatannya, dan lain-lainnya. Mempunyai keyakinan waktu itu bahwa aku bakalan bisa dengan mudah memberikan nanti anakku ASI. Ternyata aku salah besar. Mendukung ibu-ibu, memfasilitasi, mensupport, memberi arahan pada ibu-ibu baru yang baru melahirkan untuk menyusui bayinya, itu ternyata jauh lebih mudah daripada pengalaman untuk memberikan ASI ke anak sendiri. Maksudnya banyak ilmu yang belum aku ketahui tentang seputaran menyusuin waktu itu, dan aku sendiri waktu itu mengalami masalah menyusui pada bagian produksi ASI, dimana semua ilmu yang aku ketahui waktu itu sudah aku terapkan untuk memberikan fasilitas kepada ibu-ibu yang baru melahirkan. Tapi ternyata tidak, buat aku tidak mudah. Semua yang sudah aku ketahui, aku terapkan kepada diriku sendiri, ternyata tidak berhasil. Oke, 3 hari pertama, dimana sesuai teori 3 hari pertama adalah hal yang normal untuk produksi ASI yang memang sangat sedikit. Tapi bukan berarti kita berdiam diri untuk membiarkan hal itu tetap terjadi tanpa melakukan apapun. Kita berharap ASI itu ada di hari keempat kemudian. Tidak. Jadi aku tetap melakukan semua ilmu yang aku ketahuin itu, aku terapkan semua sama diriku. Setelah hari ketiga, ASIku tetap nggak banyak. Aku coba perah pun hasilnya sedikit, bahkan nggak sampai 0,1 cc, dimana anak pertama aku di situ udah rewel terus, selalu mau nempel terus sama aku, selalu mau direct terus. Jadi aku mulai panik di situ. Tapi semuanya berlalu sampai 1 bulan pertama. Ternyata berat badan anak aku tidak mencukupi kenaikan berat badan minimal sesuai dengan kartu menuju sehat pada buku KIA itu. Jadi anak aku cuma naik 700 gram waktu itu, atau 600 ya, 600 gram pada bulan pertama, dimana pada bulan pertama harusnya minimal sekali itu adalah 800 gram kenaikan berat badan minimalnya. Oke, kata suami, udah konsul kesana kesini, udah konsultasi ke spesialis anak juga, bahwa kata dokternya masih cukup, itu berat badannya masih sesuai, masih
dalam batas normal kalau dalam hitungan beliau. Terus saya dan suami memutuskan untuk tetap melanjutkan pada bulan kedua. Setelah usia 2 bulan, ternyata berat badannya juga masih kurang dan tidak mencukupi, bahkan tidak menutupi kekurangan pada bulan sebelumnya, yaitu naiknya hanya 700 gram, dimana pada bulan kedua harusnya naik 900 gram, sekitar setengah kilo atau 500 gram anak aku kurang berat badannya. Dan kembali lagi aku kembali ke dokter spesialis untuk berkonsultasi mengenai berat badan anak aku. Dan disitu mulai disarankan untuk menggunakan susu formula. Sedih banget rasanya, ya Allah, apa aku harus gagal. Jadi aku udah mau menyerah waktu itu. Tapi suami aku bilang, coba lagi 1 bulan lagi. Tapi kata suami aku, kita coba lagi 1 bulan lagi. Kalau memang misalnya masih kurang, baru kita pakai susu formula. Tapi untuk tanda-tanda klinis bayinya, tanda-tanda klinis anak aku sih menunjukkan kecukupan aja, menunjukkan bahwa dia cukup aja ASI. Hanya berat badannya saja yang tidak memenuhi kenaikan berat badan minimal. Jadi pada bulan ketiga aku udah mulai balik kerja dan tabungan ASI aku benar-benar minimal sekali. Nanti aku bakalan taruh foto kenang-kenangan di mana ASIku benar-benar sangat sedikit. Nah, pada awal dulu aku cuman punya pompa ASI itu yang manual nanti aku carikan gambarnya juga. Nah, sekarang lagi dipinjam sama tante aku. Jadi selama aku cuti dari kerja, aku disitu disibukkan untuk mencari ASI terus. Gimana caranya aku supaya produksi ASI aku lancar. Aku konsultasi ke sana ke sini, cerita sama teman-teman, berharap ada yang punya pengalaman yang sama seperti saya, gimana cara dia untuk mengatasinya. Sampai masuk bulan kedua dan akhirnya suami aku menganjurkan untuk kita coba lagi pada bulan ketiga. Pada bulan ketiga aku bertemu dengan salah satu konselor ASI, yaitu di daerah Malang. Beliau membuka praktik, beliau membuka konsultasi secara online. Nah, aku konsultasi di situ. Tapi balik lagi, sebelum aku ketemu sama beliau, bukan berarti aku tidak melakukan usaha apa-apa ya. Tetap aku tiap 2 jam sekali aku bangunkan anakku untuk menyusu. Tetap aku konsumsi makanan banyak, maksudnya sayur-sayuran, nggak berpantang, semua jenis makanan aku makan. Minum juga aku cukup, minum susu ibu menyusui juga, minum sari kedelai, minum sari kacang hijau, semuanya aku konsumsi. Terus aku juga sempat konsumsi obat pelancar ASI, mulai yang harga 2000-an sampai yang harganya jutaan. Beli saking pengennya memberikan ASI kepada anak aku. Aku berniat bisa memberikan ASI sampai 2 tahun kepada anakku. Aku ingin memberikan yang terbaik buat dia. Dukungan keluarga, dukungan lingkungan itu juga sangat mempengaruhi psikologi seorang ibu ya. Jadi aku beruntung sekali, suami aku mau membantuin aku ngerjain kerjaan rumah, membantu aku untuk memfasilitasi aku mencari ASI. Aku mau nggak mau harus pumping ya untuk mendapatkan stok ASI, karena
aku tinggal anakku untuk bekerja, jadi aku harus punya stok di rumah untuk tetap memberikan ASI kepada anakku. Jadi dimana semua kerjaan rumah sebagian besar suami aku yang ngerjakan semuanya. Fasilitas pumping dia juga yang membersihkan, mencuci, mensterilkan. Jadi setiap hari aku direlaksasi sama dia, dilakukan pijatan oksitosin setiap hari, setiap waktu. Aku nggak boleh capek, aku harus benar-benar bisa menghasilkan ASI. Bayangkan setiap perah ASI aku cuma mampu mengumpulkan 20 cc, 30 cc dalam waktu 24 jam. Kebayang gimana sedikitnya ASI aku. Terus setelah balik lagi ke cerita aku yang bertemu dengan konselor ASI, dia seorang dokter, dia seorang konselor ASI juga, membuka konsultasi secara online. Saya konsultasi di sana dan akhirnya beliau menyarankan saya untuk menambah porsi minum saya menjadi 3-4 liter dalam 24 jam dan 1 liternya diganti dengan susu kedelai. Karena waktu itu keluhanku itu ASINya yang sedikit dan kenaikan berat badan anakku yang nggak maksimal sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Jadi aku lakuin itu sambil minum obat pelancar ASI juga yang biasa aja, katanya nggak apa-apa. Jadi aku setiap hari minum susu kedelai sebanyak 1 liter, terus minum air mineral biasa sebanyak kadang 3 liter, bisa 2 liter lebih. Pokoknya jumlahnya harus maksimal 4 liter. Terus sambil juga minum obat pelancar ASI, waktu itu apa yang namanya, lupa. Lama sampai aku lulus ASI eksklusif baru aku stop minum obat pelancar ASI. Mal aku meninggal stok ASI di kulkas untuk aku tinggal kerja itu minimal 300 ml. Dan sebenarnya sih kurang anak aku minumnya ya, kurang dari 3, tapi sama suami aku dibagi-bagi supaya cukup sampai waktunya aku pulang. Kasihan anakku. Terus dalam 24 jam itu aku cuman berhasil mengumpulkan, selama aku kerja aku berhasil mengumpulkan paling 150, 180 paling banyak. Nggak pernah sampai 200 aku bawa pulang tuh, nggak pernah aku bawa 200, sedangkan di rumah sudah habis 300 minimal. Jadi selama aku pulang kerja, setiap habis pulang kerja pumping, bangun anakku nyusuin, tidur lagi pumping lagi. Jadi aku kurang istirahat selama semalaman sampai begitu terus sampai usia anakku 6 bulan. Dan aku pikir wah bentar lagi MPASI nih, alhamdulillah kebutuhan ASINya mungkin bisa berkurang, ternyata tidak, dan bahkan dia habis lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah waktu itu produksi ASI aku juga udah mulai lumayan, jadi bisa mencukupi kebutuhan dia. Pada bulan ketiga enggak ya, aku cuti melahirkan sekitar 2 bulanan aja, 45 harian. Aku berjuang dengan pompa ASI yang manual. Setiap kali ada kesempatan untuk memerah, aku selalu langsung pergi ke kamar pergi ke tempat yang bisa untuk aku perah ASI. Aku perah, terus aku lanjutin lagi kerja aku, dimana waktu luang sedikit langsung aku gunakan untuk perah ASI. Kadang sering juga aku perah ASINya sambil menulis dokumentasi, sambil makan, mungkin sambil minum, sambil semuanya aku kerjakan sambil pompa ASI. Bayangkan dengan pompa manual aku kerjakan itu semuanya sampai akhirnya pada bulan ketiga aku lahiran itu bulan Januari. Pada bulan
April aku memutuskan untuk membeli pompa ASI yang lain, yaitu yang elektrik, karena aku sudah benar-benar nggak sanggup ngengkol, nggak nggak sanggup ngengkol, apa sih bahasanya, nggak sanggup untuk perah dengan pompa ASI manual itu, karena dimana kerjaan di rumah juga banyak, mana sambil mengerjakan kerjaan aku tuh semuanya sangat menyita waktu, dan aku pengen punya pompa ASI yang mendukung semua kegiatan aku. Di situ aku juga sempat galau mau cari pompa ASI yang seperti apa, karena pada masa waktu itu belum ada teman-teman aku yang menggunakan pompa ASI elektrik. Maklum ya, aku tinggal di daerah yang lumayan jauh dari keramaian. Aku browsing, aku cari review semuanya tentang pompa ASI yang elektrik, dan harganya pun lumayan. Dengan keterbatasan semuanya, aku mencoba mikir-mikir ulang, beli nggak ya, sampai akhirnya aku benar-benar nggak sanggup lagi kalau aku harus mengerjakan semuanya sendiri, ditambah mencari ASI dengan cara yang seperti itu. Jadi udah, singkat cerita aja nih, udah kebeli nih pompa elektrik. Waktu itu pertimbangannya aku nggak punya banyak biaya untuk beli pompa yang coba-coba. Jadi aku memutuskan mencari pompa ASI yang benar-benar, pertama, awet, nggak gampang rusak, walaupun semuanya ada kemungkinan untuk rusak ya, cuman aku cari resikonya yang jauh dari cepat rusak. Spare partnya yang mudah dicari, nggak gampang sobek, bisa digunakan jangka lama, karena aku pengen memberikan ASI sampai 2 tahun full. Dan akhirnya aku memutuskan untuk beli Spectra Q. Spectra Q itu nanti deh aku ceritain gimana caranya menggunakannya, nanti aku bikin videonya lain aja. Ini fokus untuk cerita tentang pengalaman aku memberikan ASI yang sangat sedikit tapi bisa menyusui full sampai 2 tahun. Dan sekarang dia usianya udah 3 tahun, dan dia juga udah punya adik. Sekarang dia usianya 6 bulan, dan aku juga kembali lagi berjuang untuk memberikan ASI kepada adiknya. Dan anak pertama aku itu adalah tempat dimana aku belajar banyak tentang ASI, banyak belajar tentang segalanya dia. Seandainya bisa aku ulangin 3 bulan pertama awal dia lahir, pengen banget aku ngulanginnya. Terima kasih Salman, udah ngajarin ibu banyak hal, memberikan ibu pengalaman yang sangat luar biasa. Ibu sayang Salman. Terus pada usia berapa ya, lagi 8 bulan, sekitar 8 bulan, aku pengen beli pompa ASI lagi yang kok kelihatannya enak banget sih, cuman ditempelin aja udah banyak dapatnya. Siapa tahu aku bisa juga kayak gitu. Akhirnya aku beli juga, namanya silicone breast pump yang aku bikin videonya kemarin. Dan disitu aku belum tahu gimana, aku nggak tahu dan nggak banyak, bahkan belum ada kayaknya yang review gimana cara menggunakannya. Ada sih yang beberapa yang mereview tentang gimana cara menggunakannya, tapi nggak lengkap menurut aku ya. Udah, segitu dulu video dari aku, dan akhirnya aku berhasil menyelesaikan tugas menyusui selama 2 tahun dengan ASI yang sedikit bahkan pas-pasan. Dan
mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang menyusuin. Dan pada anak kedua, ASIku amat sangat luar biasa banyaknya dan tidak ada halangan atau masalah untuk memberikan ASI kepada anak kedua. Terima kasih Kakak Salman. Terus pada pengalaman menyusuin anak pertama, aku juga pernah mengalami yang namanya apa sih, blocked duct gitu ya. Jadi permukaan puting itu ada lubang-lubang tempat saluran ASI, saluran ASI, tempat ASI keluar. Di situ terlapisi oleh lapisan kulit luar. Jadi di situ dia mengalami blocked duct dan rasanya luar biasa sakit sekali. Aku kira awalnya itu bernanah, ternyata itu ASI. Jadi setelah aku browsing bahwa itu adalah blocked duct dan nggak apa-apa dan terus harus disusukan ke anak walaupun rasanya amat sangat sakit. Dan akhirnya dia pecah, robek akhirnya lapisan kulit paling luarnya. Di situ merasakan perasaan yang lega banget. Bahkan produksi ASI langsung melimpah di situ waktu itu pecah. Tapi rasanya wah luar biasa. Udah segitu dulu pengalaman aku menyusuin. Semoga pengalaman aku bisa memotivasi ibu-ibu atau para pejuang ASI yang mempunyai kondisi sama seperti aku. Kalian gak sendiri, banyak yang mengalami hal yang seperti kalian alami. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Padahal dulu aku juga sempat berpikir bahwa aku kayaknya mengalami kelainan deh, kok aku nggak bisa kayak orang ya. Tapi karena itu kesalahan aku sendiri yang kurang banyak mengetahui. Semoga pengalaman aku bisa memberikan pengalaman yang sama atau hasil yang lebih baik daripada aku dan bisa memberikan dan ibu-ibu dan para pejuang ASI bisa sukses untuk menyusui anaknya dan memberikan yang terbaik dan fasilitasi semua yang dititipkan ke kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jika kalian merasa video aku ini bermanfaat, silahkan di-share. Semoga semakin banyak yang termotivasi dan semakin banyak yang sukses untuk menyusuin anak. Assalamualaikum.